Sejarah manusia dipenuhi oleh para penemu yang berani menantang batas pengetahuan dan teknologi. Namun, di balik kesuksesan inovasi mereka, ada kisah tragis tentang pengorbanan yang tak terduga. Beberapa penemu justru kehilangan nyawa akibat temuan mereka sendiri. Ironi yang menyiratkan betapa beresikonya menjelajahi hal yang belum pernah ada. Video ini mengangkat kisah para visioner yang menjadi korban dari ciptaan mereka sendiri, mengungkap sisi kelam dalam perjalanan sains dan teknologi. 1. Marie Curie. Radiasi yang membunuh perlahan. Penemuan: radioaktivitas dan unsur radium, polonium. Kematian: 4 Juli 1934. Anemia aplastik akibat paparan radiasi. Marie Curie, ilmuwan Polandia Prancis, adalah sosok legendaris yang 2 kali meraih Nobel yaitu fisika dan kimia. Bersama suaminya, Pierre Curie, ia menemukan unsur radioaktif radium dan polonium pada 1898. Saat itu, bahaya radiasi belum dipahami. Curie kerap membawa sampel radium di saku dan bekerja tanpa alat pelindung. Selama Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan unit sinar eksportabel untuk membantu operasi medis. Namun, paparan radiasi bertahun-tahun merusak sumsum tulangnya. Pada 1934, ia meninggal akibat anemia aplastik, penyakit langka akibat kerusakan sel darah. Ironisnya, penelitiannya justru membuka jalan bagi terapi radiasi dalam pengobatan kanker. Kini, buku catatannya masih sangat radioaktif dan disimpan dalam kotak timah. 2. Thomas Midgley Jr. Penemu yang terjebak dalam ciptaannya. Penemuan: bensin bertimbal dan freon. Kematian: 2 November 1944. Strangulasi oleh sistem katrol. Thomas Midgley Jr. adalah insinyur kimia jenius sekaligus kontroversial. Ia menciptakan bensin bertimbal 1921 untuk mencegah knocking mesin, dan freon 1930 sebagai pendingin ramah lingkungan. Namun, kedua temuan itu kelak disebut sebagai penemuan paling merusak lingkungan dalam sejarah oleh ilmuwan J.R. McNeill. Di usia 51 tahun, Midgley terjangkit polio dan menjadi lumpuh. Ia merancang sistem katrol dan tali untuk membantunya bangun dari tempat tidur. Sayangnya, pada 1944, ia terjerat tali tersebut dan meninggal karena strangulasi. Kematiannya menjadi simbol ironi. Penemu yang meninggal akibat alat yang dibuatnya untuk mempertahankan hidup. 3. Horace Lawson Hunley, kapten kapal selam pertama yang tenggelam. Penemuan: kapal selam tempur Hale Hunley. Kematian: 15 Oktober 1863, tenggelam saat uji coba. Horace Lawson Hunley, seorang insinyur Angkatan Laut Konfederasi, mengembangkan kapal selam pertama yang digunakan dalam perang, Hale Hunley. Kapal ini digerakkan secara manual oleh 8 awak yang memutar kruk seperti layar sepeda. Pada uji coba ketiga di Charleston, Hunley memutuskan ikut serta sebagai kapten. Sayangnya, kapal tenggelam akibat kesalahan teknis, menewaskan seluruh awak termasuk dirinya. Ironisnya, setahun kemudian, Hale Hunley berhasil menenggelamkan kapal Union USS Housatonic, menjadi kapal selam pertama yang sukses dalam pertempuran, tetapi juga ikut tenggelam setelahnya. 4. Valerian Abakovsky, kecelakaan kereta aerowagon berkecepatan tinggi. Penemuan: aerowagon, kereta berturbin udara. Kematian: 24 Juli 1921, derailment saat uji coba. Valerian Abakovsky, insinyur Rusia berusia 25 tahun, menciptakan aerowagon, kereta eksperimental bertenaga turbin udara untuk mempercepat perjalanan pejabat Soviet. Pada 1921, ia mengundang sejumlah tokoh penting, termasuk diplomat Jerman Otto Struve, untuk uji coba dari Moskow ke Tula. Awalnya, kereta melaju hingga 140 km per jam dengan mulus. Namun, dalam perjalanan pulang, aerowagon mengalami derailment, keluar rel, akibat kecepatan tinggi. 6 penumpang tewas, termasuk Abakovsky. Meski gagal, konsepnya menginspirasi pengembangan kereta cepat di masa depan. 5. Franz Reichelt, penerjunan maut dari Menara Eiffel. Penemuan:
Parasut jas. Kematian, 4 Februari 1912, jatuh saat uji coba. Franz Reichelt, penjahit Prancis keturunan Austria, yakin ia bisa menciptakan parasut portabel yang dikenakan seperti jas. Pada 1912, ia mendapat izin untuk menguji prototipenya dari lantai 1 Menara Eiffel, tinggi 57 meter. Meski rencana awalnya menggunakan boneka, Reichelt nekat melompat sendiri. Saat melompat, parasut jasnya gagal terbuka. Ia terjatuh ke tanah dan meninggal seketika. Rekaman momen tragis itu masih tersimpan di arsip film Prancis. Kisahnya menjadi peringatan tentang pentingnya uji coba bertahap dalam inovasi. 6. William Bullock, mesin cetak yang menghancurkan penciptanya. Penemuan, mesin cetak rotari. Kematian, 12 April 1867, infeksi akibat cedera mesin. William Bullock merevolusi industri percetakan dengan mesin cetak rotari yang mampu memproduksi 12.000 lembar koran per jam. Namun, pada 1867, kakinya tersangkut dalam mesin saat ia mencoba memperbaikinya. Lukanya berkembang menjadi gangren, dan Bullock meninggal selama operasi amputasi. Mesinnya terus digunakan hingga abad ke-20, menjadi fondasi percetakan modern. 7. Jean-François Pilatre de Rozier, penerbangan balon pertama yang berakhir tragis. Penemuan, balon udara campuran helium dan api. Kematian, 15 Juni 1785, jatuh di Selat Inggris. Jean-François Pilatre de Rozier adalah manusia pertama yang terbang menggunakan balon udara pada 1783. 2 tahun kemudian, ia merancang balon kombinasi helium dan api untuk menyeberangi Selat Inggris. Sayangnya, percampuran gas hidrogen dan api menyebabkan ledakan di ketinggian. Rozier dan rekan penerbangnya, Pierre Roman, tewas dalam kecelakaan tersebut. Kisah-kisah di atas mencerminkan pola serupa. Itu, kurangnya pemahaman risiko, seperti Marie Curie yang tak menyadari bahaya radiasi. 2. Kecelakaan teknis, kesalahan desain atau material, seperti pada kasus Hunley dan Abakovsky. 3. Pengorbanan diri, keinginan untuk membuktikan temuan, seperti Reichelt dan Rozier. Mereka mengajarkan pentingnya kehati-hatian, protokol keselamatan, dan etika dalam penelitian. Meski meninggal tragis, warisan mereka tetap abadi. Para penemu ini mengingatkan kita bahwa inovasi tak pernah lepas dari risiko. Kematian mereka bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses panjang peradaban manusia. Seperti kata Marie Curie, dalam sains, kita harus tertarik pada hal-hal, bukan pada orang. Kisah hidup dan kematian mereka menjadi pelajaran berharga untuk generasi mendatang, bahwa terkadang, kemajuan meminta harga yang mahal.